Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bareng WWW yuk. Kali ini kita akan membahas angka indeks ya. Angka indeks. Jadi, pengertian angka indeks itu adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama atau produksi ekspor, hasil penjualan, jumlah uang beredar, dan sebagainya dalam dua waktu yang berbeda. Ya. Jadi perbandingan antara kegiatan yang sama dalam dua waktu yang berbeda, waktu tahun sekian sampai dengan sekian gitu. Di dalam membuat angka indeks itu diperlukan dua macam, yaitu waktu dasar dan waktu yang bersangkutan atau yang sedang berjalan. Jadi waktu dasar itu disebut base period, yaitu waktu yang dimana suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan sebagai dasar perbandingan. Yang kedua, waktu yang bersangkutan, yaitu waktu dimana suatu kegiatan akan diperbandingkan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Jadi pemilihan waktu dasar ada syaratnya, ada beberapa syaratnya, yaitu yang pertama, waktu sebaiknya menunjukkan keadaan perekonomian yang stabil, di mana harga tidak berubah dengan cepat sekali. Yang kedua, waktu sebaiknya diusahakan paling lama 10 tahun atau lebih baik kurang dari 5 tahun. Waktu di mana terjadinya peristiwa penting. Waktu di mana tersedia data untuk keperluan pertimbangan. Hal ini tergantung pada tersedianya biaya untuk penelitian atau pengumpulan datanya. Jadi pemilihan tahun dasar itu misalnya perekonomian, kita akan membandingkan antara perekonomian sebelum pandemi dengan perekonomian sesudah pandemi ini, pada saat pandemi ini gitu. Nah, indeks itu sebenarnya ada dua, indeks tertimbang dan indeks tidak tertimbang ya. Sebenarnya indeks ada dua. Indeks itu simbolnya adalah I biasanya bisa IT per 0 atau ada yang menyebutkan IT,0 ya. Indeks, ini indeks. Nah, sesuai dengan rumus ini, dengan penulisan ini, maka rumus baku indeks itu adalah T per 0, di mana 0 itu adalah periode dasar atau base period. Kalau T itu adalah current period. T itu current ya. Nah, jadi dengan melihat rumus bakunya, maka kita akan tahu indeks waktu dalam indeks itu ada dua, yaitu base period dan current period gitu ya. Ingat loh ini, ingat penulisan indeks. Oke. Kemudian indeks itu ada dua, tidak tertimbang dan tertimbang. Kalau yang tidak tertimbang itu ada dua lagi, yaitu sederhana dan agregatif. Relatif sederhana dan agregatif. Kalau relatif sederhana itu terdiri dari satu macam barang saja. Ya, satu macam barang saja, misalnya indeks produksi saja, indeks harga saja. Kalau indeks agregatif itu terdiri dari beberapa barang. Misalnya ya, indeks produksi. Indeks produksi itu di situ indeks harga deh. Indeks harga itu kan ada harga beras, misalnya harga gula. Nah, itu kita hanya mengambil gulanya saja atau berasnya saja. Nanti kita akan masuk ke situ ya. Jadi yang perlu Anda pahami di sini dan perlu Anda ingat bahwa indeks tidak tertimbang itu ada dua. Yang pertama
relatif sederhana, dan agregatif. Kalau relatif itu hanya satu macam barang saja yang dibandingkan. Kalau agregatif beberapa. Agregat kan beberapa. Ya, beberapa macam barang. Oke, lanjut ya. Di sini ada sistematikanya. Angka indeks itu terbagi dua, indeks sederhana dan indeks tertimbang. Indeks tidak tertimbang itu sama dengan indeks sederhana ya. Indeks sederhana ada dua, relatif dan agregatif. Sama, indeks tertimbang juga ada dua. Kemudian ini indeks relatif dan agregatif itu bisa untuk mencari indeks harga, indeks kuantitas, indeks nilai. Oke? Anda pernah dengar indeks saham? Nah, itu kan hasil perbandingan. Jadi angka indeks sederhana relatif seperti yang saya jelaskan tadi, Anda hanya perlu ingat T per 0. Ya, ingat itu T per 0. Jadi, kalau relatif sederhana, relatif itu berarti hanya satu macam barang kan? Nah, kalau kita akan mencari indeks harga, sebenarnya indeks ada banyak ya. Tapi kita akan hanya mempelajari indeks harga dan kualitas saja di sini. Kuantitas. Nah, kalau harga itu kan simbolnya price ya. Price P kan? Nah, berarti kalau indeks sederhana relatif berarti hanya PT per P0. Kalau kali 100% itu udah wajib ya. Kadang saya suka lupa menuliskan 100%. Nah, jadi angka indeks relatif kuantitas, kalau kuantitas itu kan simbolnya I, quantity kan? Berarti indeks sederhananya IT per Q0 kali 100%. Oke. Kemudian angka indeks sederhana agregatif. Nah, karena ini agregat itu kan beberapa barang. Kalau beberapa barang berarti ada penjumlahan. Sigma PT per sigma P0. Kalau kuantitas berarti sigma QT per sigma Q0. Oke. Kemudian angka indeks sederhana rata-rata relatif. Yang namanya rata-rata itu berarti dibagi dengan jumlah barangnya, ya kan? Jumlah barangnya. Indeks sederhana harga rata-rata relatif. Relatif berarti setiap barangnya dihitung indeksnya, dijumlah, kemudian dibagi N. Nanti kita akan mempraktekkan. Kemudian untuk angka indeks sederhana kuantitatif berarti ya kuantitas yang dijumlahkan ya. Nah, ini ada contoh kasus. Ada harga jenis barang ABC dan harga per unitnya pada tahun 2016, 2017, 2018. Ada produksi juga. Nah, kalau kita akan membandingkan atau membuat berapakah indeks harga tahun begini. Berapakah indeks barang A tahun 2017 berarti yang current period mana? Yang current period adalah yang atas. Walaupun lebih lama tahunnya ya. 2016, 2017. Yang bawah pasti base period yang akan dibandingkan. Yang dibandingkan ini sebagai bahan perbandingannya. IA itu berarti kita akan mencari indeks
harga barang A relatif karena hanya barang A. Jadi bagaimana? Harga ya, ini kita berbicara harga, berarti sama dengan PA 2016 dibagi PA 2017 kali 100%. Berapa price-nya? Price-nya ini kan 220 dibagi 200, 220 dibagi 215. Hasilnya berapa tuh? Hasilnya berapa nih? 220 dibagi 12. Bentar, saya pakai kalkulatornya dulu. 220 dibagi 215. 1, sini ya. 1,023. Berarti kalau dikalikan 100%, itu kan sama dengan 102,3% kan? Nah, artinya ada artinya ini. Saya hapus dulu. 100 hasilnya kan 102,3%. Artinya barang A mengalami peningkatan sebesar 2,3%. Kenapa 2,3%? Nah, caranya 102,3 dikurangi 100%. Nah, kalau misalnya dibalik ya. Misalnya, berapakah indeks barang A? Indeks harga barang A 2017 2016 berapa? Berarti kan 215 dibagi 220. Oke, saya hitung dulu. 215 dibagi 220. 0,977 ya. Berarti kalau dikalikan 100% ada berapa? Ada 97,7%. Artinya apa? Mengalami penurunan. Sebesar berapa? 100 dikurangi 97,7 sebentar kali 9. Bentar ya. Dikali 100% ya, dikali 100 dikurangi 100 sebesar 2,27. 2,27 itu berasal dari 97,7 dikurangi 100. Hasilnya minus 2,27. Nah, minus itulah yang memperlihatkan bahwa terjadi penurunan. Paham kan? Oke, nanti Anda akan cari B-nya, C-nya. Nanti saya kasih tugas. Ya. Kemudian untuk yang apa ya? Untuk yang oke, saya kasih contoh lagi. Berapakah indeks kuantitas ya? Sekarang kita membahas kuantitas. Berapakah indeks kuantitas 2018 2017? Berarti di 2018 dibagi di 2017. Hasilnya berapa? Indeks A, indeks barang jangan aja deh, indeks barang C deh. Indeks barang C berarti QC 2018 per
IC 2017. IC 2018 itu adalah 8 dibagi 7. 8 bagi 7. Berapa 8 bagi 7? Bentar. 8 dibagi 7. 1,142. Berarti kalau dikalikan 100% menjadi 114,2%. Mengalami peningkatan atau penurunan? Ya, mengalami peningkatan sebesar 14,2%. Sudah bisa ya kalau indeks sederhana ya. Nah, kalau indeks relatif, indeks agregatif itu dijumlahkan dulu. Jadi di sini ada nggak indeks? Nah, dijumlahkan dulu antara ini dari ABC dijumlahkan per tahun. Itu agregat ya. Jadi agregatnya dijumlahkan dulu menjadi berapa di sini? 220 dibagi 125 ditambah 125 tambah 625. Ini nanti jumlah ya. Dijumlah. Oke, di sini ada sepertinya. Nah, ini sudah ada. Jadi jumlah ya 215. Ini kan tentang harga 135, 575. Nah, dan seterusnya. Nanti dijumlah dibagi ya. Dibagi dikali 100%. Hasilnya adalah 95,36%. Mengalami penurunan atau kenaikan? Mengalami penurunan. Nah, kalau indeks sederhana harga relatif, rata-rata relatif itu rata-rata ya, rata-rata. Berarti harga relatif A, B, C cari dulu. Ini. Cari dulu nih 97,72, yang B 108, yang C 92 untuk 2017-2016. Kemudian setelah dijumlahkan, kemudian dibagi 3. Kenapa 3? Karena barangnya ada 3, A, B, C kan. Nah, rata-ratanya berapa? 99,24%. Oke, sekarang hanya ini aja. Oke. Nanti Anda ada soal dari saya ya. Cek di tugas My Best kan ya. Oke, hari ini cukup sekian. Semoga Anda bisa memahami untuk indeks harga ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.